Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut pada pertemuan hari ini itu dengan unsur-unsur linguistik ya. Kemarin kita udah berbicara sekilas tentang al-mustawayat fi ilmi lughah, mustawa saut, fonetik, fonologi, ya, mustawa sarfi, morfologi, kemudian mustawa nahwi, sintaksis, ya, kemudian mustawa dalalah, ya, semantik, ya, ataupun ada yang mengatakan mustawa dalali itu semantik, ya. Ada 4 unsur-unsur linguistik. Nah, ada sebagian buku mengatakan majalat fi ilmil lughah, ya. Mustawa sauti, fonetik, fonologi ini dipelajari khusus pada ilmu aswat, ya. Sedangkan mustawa sarfi juga dipelajari khusus pada ilmu sarfi, mustawa nahwi, ilmu nahwi, mustawa dalalah, semantik juga ada ilmu dalali. Baik, ilmu lughah sebagai ilmu, suatu pengetahuan dapat dianggap sebagai ilmu apabila memenuhi syarat. Ya, pengetahuan itu harus teratur, sistematis, sehingga merupakan suatu disiplin, ya. Pengetahuan itu harus bersifat progresif, artinya terus-menerus mengusahakan tingkatan lebih tinggi, mempunyai otonomi, artinya bebas dalam kalangan sendiri. Ini dia. Ya, ilmu lughah itu adalah sebagai ilmu. Ilmu lughah sebagai ilmu empiris, ilmu yang berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan cuma anggapan-anggapan. Oh ini saya, nampaknya kayak gini. Oh dugaan saya seperti ini, nggak bisa. Ilmu lughah itu berdasarkan fakta dan data. Mau kita teliti tentang bahasa Aceh misalnya, ataupun bahasa Gayo, ya, bahasa Gayo, maka tidak boleh kita berspekulasi. Terus harus ada datanya, harus ada faktanya. Nah, misalnya bahasa di Bintang dengan bahasa di kita Blangkola ini, bahasa Gayonya agak lebih lembut yang di Bintang. Nah, maka harus kita teliti, kita harus menemukan data-data. Kita nggak boleh berspekulasi, kita buktikan dengan data dan fakta yang real. Kemudian dapat diuji oleh ahli tertentu dan juga semua ahli lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Makanya biasanya ketika kita sudah melakukan penelitian, publish, ya, dia ada reviewer, ya, dibaca dulu sama reviewer ini layak apa tidak. Kalau nggak layak berarti nggak bisa diterbitkan, ya. Akurasi datanya, kemudian penelitiannya ini nggak bisa dianggap ilmiah, maka tidak diterbitkan oleh jurnal. Oke, gitu juga misalnya mahasiswa membuat skripsinya tentang linguistik ilmu lughah misalnya, ya, maka nanti disidangkan skripsinya apakah ini layak menjadi karya ilmiah atau tidak, seperti itu, ya. Tidak boleh hanya didasari oleh sebatas keyakinan, nggak bisa. Wah, nampaknya saya yakin bahasa Aceh bahasa terbaik di dunia. Nggak bisa, harus dibuktikan dengan data-data, penelitian, telitikan dulu, ya, mana sumber-sumbernya, baru bisa kita katakan seperti itu. Kemudian keempirisan ilmu lughah, ya, keilmiahan ilmu lughah dapat dilihat dari objek kajiannya, yaitu bahasa yang dapat tergambar dalam ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah bunyi ujaran. Kedua, bahasa itu bersifat unik, ya. Ketiga, bahasa adalah suatu sistem, ya. Bahasa dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena sifat empirisnya, maka ilmu lughah mendekati bahasa secara deskriptif, tidak secara preskriptif, ya. Jadi seperti itu. Kemudian setiap ilmu harus mengalami 3 tahap perkembangan. Ya, pertama tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi. Yang ketiga tahap adanya perumusan teori. Ya, ini kita sampaikan sekilas.
ilmu lugah dan subdisiplinnya. Ilmu lugah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu lugah merupakan suatu disiplin ilmu. Ilmu lugah termasuk ilmu yang berdiri sendiri atau otonom. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu lugah memiliki subdisiplin. Ya, subdisiplinnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 subdisiplin daripada ilmu al-lughah. Ya, kemudian di sini ada menurut Mansur Pateda, subdisiplin ilmu linguistik dapat dibedakan berdasarkan apa? Pembedaan tadi, ya. Itu yang pertama pembidangannya, kemudian sifat telalahannya, pendekatan objeknya, instrumen, ilmu-ilmu lain, penerapannya, dan aliran dan teori yang mendasarinya. Ya. Kemudian ilmu lugah dilihat dari pembidangannya, ya yang pertama ilmu lugah linguistik dasar. Kemudian selanjutnya itu ada namanya linguistik terapan. Kemudian ada linguistik teoritis, ya. Kemudian ada sejarah ilmu lugah ataupun linguistik historis nih. Ya. Kemudian linguistik dilihat dari segi sifat telaahnya, linguistik mikro dari sisi internal bahasa. Kemudian ada linguistik makro dari sisi eksternal bahasa. Kemudian selanjutnya ilmu lugah dilihat dari segi pendekatan objek, ilmu lugah linguistik deskriptif, ya, ini penggambaran. Kemudian linguistik historis komparatif, pembandingan bahasa-bahasa yang serumpun, ya. Ya, karena memang ada dua nih ya, ada komparatif dengan kontrastif. Ya, maka di dalam bahasa Arab ada namanya dirasah takabuliyah dengan ada dirasah muqaranah. Kalau muqaranah ini komparatif, bahasa-bahasa yang serumpun. Sedangkan yang kontrastif itu adalah bahasa-bahasa yang tidak serumpun. Misalnya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa yang serumpun. Ya. Nah, tapi dia bahasa yang beda rumpun bahasanya. Ini disebut dengan linguistik kontrastif. Kemudian ada ilmu lugah linguistik sinkronis, ya, dalam satu masa. Ilmu lugah linguistik diakronis, ya, dalam masa yang berbeda. Ya. Ya, perbedaan kontrastif dan komparatif, ya. Kontrastif perbandingan bahasa-bahasa yang tidak serumpun dan cenderung bersifat deskriptif dan yang sinkronik. Ya. Sedangkan komparatif perbandingan bahasa-bahasa serumpun dan cenderung bersifat diakronik, ya, berbeda dua masa. Kemudian ilmu lugah dilihat dari segi ilmu lain, ya. Dari segi psikologi ada namanya psikolinguistik, sosiologi, sosiolinguistik, antropologi, antropolinguistik, dari segi aljabar, linguistik kuantitatif, linguistik komputer, dan linguistik aljabar. Ya, ilmu lugah dilihat dari segi penerapannya, dialektologi, leksikologi, kemudian ada leksikostatistik, ya seperti itu. Kemudian ada ilmu lugah dilihat dari teori atau aliran yang mendasarinya. Ada linguistik struktural, ya, linguistik transformasional, ya. Kemudian selanjutnya ada ilmu lugah dilihat dari segi instrumen, ya, ada komputer linguistik. Ya, ilmu aswad. Ya baik, ilmu aswad ini insyaallah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Silakan jika banyak ada yang ingin ditanyakan, silakan kita maksimalkan penggunaan media asinkronus, ya. Ada WA, Google Classroom, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.